Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel aku. Kita akan menyambut bulan Ramadan. Jadi di sini aku mau buat kue kering hanya dengan memakai 250 gram tepung terigu, jadinya 3 macam. Dan bahan-bahan yang ekonomis. Yuk lanjut, langsung aja kita buat. Pertama-tama kita siapkan 100 gram margarin dan juga 75 gram butter. Boleh full margarin dan full butter ya. Kalau aku lebih suka di mix. Di mix sebentar aja, kemudian tambahkan 1 butir kuning telur. Kemudian di mix sebentar lagi asal tercampur aja ya. Kemudian setelah itu tambahkan dengan 250 gram terigu pro rendah atau kunci biru. Cara mencampurnya sedikit-sedikit aja, diaduk-aduk perlahan. Kemudian terakhir masukkan lagi tepung terigunya. Setelah itu lanjut 38 gram tepung maizena dan 1 sendok makan susu bubuk. Aduk-aduk kembali hingga adonannya tercampur rata ya. Dan ini sudah tercampur rata adonannya. Kemudian aku timbang ini sekitar 550 gram ya. Dan untuk menghindari supaya tidak kering, kita tutupi dengan plastik seperti ini. Boleh dimasukkan ke dalam kulkas jika ingin membentuknya nanti. Di sini aku bagi 3 bagian, beratnya sekitar 185 gram, dan ini adonan pertama aku campurkan dengan keju parut sebanyak 20 gram, kemudian diaduk-aduk. Nah, di sini aku bentuk dengan sendok takar seperti ini ya, supaya dia ukurannya sama rata. Ini ukuran sendok 5 ml atau 5 gram gitu. Cetak-cetak aja seperti itu sampai adonannya habis. Setelah selesai mencetaknya, di sini aku siapkan gula palem seperti ini secukupnya ya. Banyak di toko bahan kue gula palem ini. Kemudian dibulat-bulatkan adonan yang udah dicetak tadi dengan sendok takar. Lanjut masukkan ke gula palemnya, kemudian diguling-gulingkan seperti itu hingga dianya menempel ke adonan ya. Lanjut setelah itu siapkan loyang panggang seperti ini, diolesi dengan margarin dan kita susun kuenya di atasnya. Lanjut panggang. Sebelumnya panaskan dulu 140 derajat celcius, panas atas bawah selama 30 menit atau sampai matang ya. Dan ini sudah matang dan langsung aja aku angkat dan biarkan dahulu hingga kuenya dingin. Lalu lanjut ke adonan selanjutnya. Di sini aku tambahi dengan pasta pandan beberapa tetes ya. Mungkin bisa 2-4 tetes ini tadi aku campurkan karena ada yang gak aku record juga pas pencampuran pasta pandannya tadi. Lalu dicetak lagi dengan sendok takar ukuran yang sama seperti tadi ya, 5 ml. Lakukan semuanya pencetakan hingga selesai. Setelah selesai, ini aku udah siapkan ya selai nastar, selai nanas yang udah aku buat kemarin. Dan ini aku ambil yang satunya lagi. Lanjut
tinggal bulat-bulatkan aja seperti ini dan beri isian selai nanasnya, lalu ditutup dengan adonan dan dibulat-bulatkan seperti ini ya, seperti biasa. Kemudian kita susun di atas loyang, dan sini loyangnya tidak perlu dioles-oles dengan margarin lagi ya, karena dia tidak akan lengket. Lakukan hal yang sama hingga semua adonan hijaunya habis. Dan ini setelah adonan hijau dibulatkan semua, lanjut kita oven. Panas oven 150 derajat, panggang selama 30 menitan atau sampai matang. Nah, dan ini setelah matang, nunggu sampai hangat. Di sini aku mau lanjut ya buat nastar gulung. Ini aku udah siapkan cetakan sorong seperti ini. Ini bisa juga biasa dipakai untuk cetakan kue semprit ya, kue semprit gepeng itu. Nah, seperti ini. Lanjut kita buat sorong seperti ini aja. Kemudian ambil selai nanasnya dan kita letakkan di sisi seperti itu dan digulung. Kemudian sisa adonannya dipotong dan jadilah seperti ini. Hasilnya cantik. Kemudian lakukan hal yang sama hingga adonannya habis ya. Ini dia udah selesai semua, nastar gulungnya udah siap akan dipanggang juga. Panggang selama 30 menit, panas atas bawah 150 derajat celcius atau sampai matang. Dan ini tadi udah matang ya, nastar kleponnya yang hijau itu. Lanjut aku mau buat balurannya. Sini aku pakai 1 butir putih telur, 1 sendok makan minyak sayur, dan 1 sendok makan kental manis. Kemudian diaduk-aduk hingga tercampur rata seperti ini. Dan ini juga kelapa parutnya, kelapa kering ya, banyak di toko bahan kue, secukupnya. Kebetulan tadi tidak aku rekor karena sebagiannya tadi udah aku baluri duluan dan udah dipanggang ya, dan ini aku sisakan 2 buat contoh. Cara balurnya, masukkan aja kuenya ke dalam adonan putih telur tadi, dibalut-balut hingga rata, kemudian masukkan ke kelapa keringnya. Kemudian dibalut-balutkan kelapa kering hingga semuanya tertutup. Nah, ini dia udah matang ya, tadi yang aku bilang. Kelapa kleponnya udah aku panasi tadi selama 15 menit sampai kelapa keringnya menjadi lebih kering lagi dan matang. Lanjut di sini aku oles-oles nastar gulungnya dengan kuning telur yang udah dicampur dengan minyak goreng ya. 1 kuning telur ini aku campur dengan 1 sendok makan minyak goreng, kemudian dioles-oles di nastar yang tadi masih hangat. Kemudian ini panggang lagi selama 15 sampai 20 menit ya, atau sampai olesannya itu kering seperti ini. Dan ini dia, alhamdulillah udah matang semuanya, udah selesai. Dan itu dia berat hasil masing-masingnya ada di video ya, udah aku tulis. Dan di sini aku juga mau cicipin kuenya satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini setelah aku remukan seperti ini, terasa banget ya, dia itu rapuh dan dimakan itu lumer banget.
enak, gurih karena ada kejunya tadi ya. Lanjut, di sini aku mau cobain juga nastar gulungnya. Tekstur yang sama ya, karena kan ini satu adonan, lembut, dimakan lumer. Terus selainya itu kenyal ya, kenyal tapi nggak keras, enak lah pokoknya gitu. Dan setelah itu aku mau cicipin juga nastar kleponnya. Aku pelan-pelan ya menghancurkannya karena takut berserakan. Jadi aku tekan pelan-pelan aja. Ini teksturnya juga sama, rapuh dan lumer di mulut. Nah, sekian dulu video aku kali ini, semoga bermanfaat ya resep dari aku ini. Resepnya ekonomis, pasti bikin nagih juga ya rasanya. Jangan lupa dukung channel aku terus ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.